Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eko nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Ya, di awal tahun 2024, informasi pertama yang akan Mas Eko sampaikan adalah persiapan PPDB tahun 2024. Loh, udah ngomongin PPDB 2024 aja nih Mas Eko. Ya, karena tinggal menghitung bulan ya. Kurang lebih 4 atau 5 bulan ke depan, 4 bulan lah. Karena ini udah masuk bulan Januari ya. Berarti kalau misalnya PPDB 4 bulan lagi ya Februari, Maret, April, Mei ya, sekitaran bulan April akhir atau di Mei akhir itu proses PPDB sudah akan sepertinya sudah akan dimulai dari pra pendaftaran dan segala macamnya. Lalu apa yang harus disiapkan untuk PPDB tahun 2024 ini Mas Eka? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya untuk warga sekolah nih, persiapan PPDB 2024 apa yang harus disiapkan. Ada 6 ya. 6 yang harus disiapkan ya kan, karena belajar dari PPDB tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ternyata masih banyak juga tuh yang bingung gitu ya, mulai dari berkas yang disiapin apa, cara daftarnya bagaimana, terus prosesnya bagaimana, itu banyak banget, masih banyak bingung. Padahal sejak 2 atau 3 tahun belakangan ini Mas Eka selalu informasikan PPDB ya, mulai dari tahun 2021, 22 kalau 21 kalau saya tidak salah, 21, 22, 23 ya, bahkan dari tahun 2020 juga udah ada PPDB gitu kan. Nah, di 2024 ini mudah-mudahan informasi ini bisa membantu nih untuk para warga sekolah yang ingin memasukkan putra-putrinya mungkin ya, yang mau masuk ke jenjang SD, atau warga sekolah yang beralih jenjang dari jenjang SD ke SMP, atau dari SMP ke SMA maupun ke SMK ya. Nah, proses PPDB tersendiri gitu ya, itu memang cukup agak pelik gitu kalau untuk yang belum paham gitu kan. Kalau yang mengikuti beberapa tahun belakang ini mungkin sudah tahu alurnya gitu ya, tinggal merefresh lagi saja gitu kan, mengingat-ingat kembali. Nah, kalau misalkan mau mengingat-ingat kembali, para warga sekolah bisa ngecek video-video beberapa bulan yang lalu gitu ya, seputaran tentang PPDB tahun 2023. Cek aja PPDB 2023, itu pasti munculnya Mas Eka semua ya. Nah, itu dicek, pelajarin semua gitu, karena di situ mulai dari A sampai Z udah Mas Eka bahas juga. Nah, kali ini kita akan berbagi informasinya untuk berkas apa atau persyaratan apa aja atau apa yang harus disiapkan menjelang PPDB 2024 ini. Yang pertama adalah nih ya, dokumen kependudukan itu sangat-sangat penting untuk warga sekolah, harus persiapkan mulai dari sekarang. Kenapa harus disiapkan dari sekarang Mas Eka? Sebenarnya dokumen kependudukan ini ya, khususnya kartu keluarga itu kalau ngikutin peraturan atau juknis yang beberapa tahun yang lalu gitu kan, tahun kemarin dan beberapa tahun-tahun sebelumnya gitu kan, itu minimal 1 tahun sebelumnya. Artinya yang tercatat sebagai warga DKI, kalau misalkan kita mengacu dari aturan sebelumnya ya kakaknya itu tercatat 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan 1 tahun sebelumnya antara bulan Juni atau bulan Juli ya terhitung masuk sekolah. Kalau misalkan keluarnya kakaknya di bulan Agustus ya, atau di bulan September 2023 kemarin gitu kan, baru pindah nih gitu kan. Nah, sekarang beda alamat. Nah, dia tercatat sebagai warga yang lama ini gitu kan, yang di kakak yang lama, bukan kakak yang baru, karena belum 1 tahun. Atau dia pindahan dari luar daerah, ternyata misalkan dari Jawa Tengah, kakaknya baru pindah ke Jakarta gitu ya, di DKI Jakarta, itu terhitungnya baru 1 Agustus 2023, maka dia tetap akan tercatat sebagai warga luar DKI Jakarta. Nah, makanya penting banget. Waktu di awal-awal habis PPDB itu Mas Eka udah ingetin, padahal ya PPDB di bulan Mei itu, Mei 2023 itu Mas Eka sudah mengingatkan, ayo yang kakaknya ayo kakaknya dibuatkan dulu gitu kan, karena nanti per tanggal 1 Juni atau 1 Juli 2023 nya sudah tidak diambil lagi datanya. Nah, nggak tahu nih yang 2024 kayaknya masih tetap menggunakan metode yang sama seperti itu 1 tahun sebelumnya gitu kan. Kalau seperti itu bagaimana Mas Eka? Ya, kalau yang tinggalnya di Jakarta Selatan atau kartu keluarganya di Jakarta Selatan saat ini tinggal di Jakarta Barat, maka kakaknya tetap akan terdeteksi Jakarta Selatan karena belum 1 tahun gitu ya. Apakah bisa nanti sekolahnya ini ya pakai jalur-jalurnya? Nanti akan kita bahas. Nah, yang pertama itu ya dokumennya seperti kartu keluarga, akte, KTP itu wajib dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian alamatnya sesuai dengan yang ada di kartu keluarga, karena nanti pada saat pengisian kan ada alamat domisili dan ada alamat kartu keluarga atau KTP. Nah, itu diisi sesuai masing-masing. Kalau kartu keluarganya diisi sesuai kartu keluarga, kalau domisili diisi sesuai domisili gitu ya. Nah, ini wajib dari sekarang kalau bisa di scan dulu gitu kan, jadi nggak bingung gitu kan, udah di scan bentuk PDF maupun bentuk JPEG gitu ya, di scan aja dulu, disimpan dulu di handphone ataupun di folder atau di file, pokoknya disimpan sampai nanti PPDB
PPDB. Jadi saat PPDB berlangsung tidak buru-buru atau tidak sibuk mencari berkas-berkasnya karena sudah dipersiapkan dari sekarang. Oh, ini file untuk persiapan PPDB 2024 nanti gitu. Ketika pelaksanaannya dibuka, tinggal upload aja gitu kan, nggak terlalu ribet. Yang penting adalah alamatnya harus sesuai. Sebab apa? Nanti kaitannya dengan zonasi gitu ya. Kalau misalkan masih berlaku sistem zonasinya, nanti juga dilihat dari alamat tersebut. Ini nggak tahu nanti sistem zonasinya bagaimana karena belum ada penjelasan apa-apa gitu ya. Ini Mas Eka hanya menyampaikan berdasarkan dari pengalaman sebelumnya. Yang pertama adalah dokumennya persiapkan dulu seperti KK, akte, dan KTP itu persiapkan, benar-benar dipersiapkan, di-scan. Terutama untuk yang mau masuk ke jenjang SD ya. Jenjang SD itu wajib scan kartu keluarga, akte ya, terus KTP orang tuanya juga itu disiapkan semua gitu ya. Kemudian kalau yang di jenjang SMP gitu ya, jenjang SMP itu ada SMP dan SMA itu ada namanya Sidanira gitu ya. Nah, Sidanira ini nanti akan diberikan oleh sekolah gitu, tinggal tunggu aja gitu kan. Tapi untuk yang dari luar daerah gitu kan, misalkan dia sekolahnya di luar daerah gitu ya, contohnya perbatasan antara Jakarta dengan Bekasi, contoh seperti itu ya. Tapi dia kakak Jakarta Timur nih, kakak Jakarta, tapi sekolahnya di Bekasi gitu kan. Domisili dia di Jakarta, tapi sekolahnya di Bekasi karena perbatasan. Dan dia pengen sekolah di jenjang berikutnya, misalkan lulusan dari SD sekarang mau ke SMP gitu kan, di 2024 ini SMP, maka dia harus persiapkan seperti kartu keluarganya, nilai-nilai rapotnya itu di scan terlebih dahulu ya. Kemudian cara menghitungnya bagaimana itu udah ada di konten beberapa bulan yang lalu, cara menghitung Sidaniranya itu bisa dicek di situ ya. Jadi untuk para warga sekolah yang pertama ingin masuk ke jenjang SD, kemudian sekolah luar DKI tapi berkartu keluarga DKI Jakarta dan ingin melanjutkan sekolah di DKI Jakarta, namanya nanti prapendaftaran gitu ya, itu persiapan berkas-berkasnya terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah sertifikat prestasi. Nah, ini penting banget nih untuk para warga sekolah. Nah, nggak tahu ya di tahun 2024 ini apakah ada penambahan jalur prestasi yang lainnya atau bagaimana gitu kan. Tapi yang jelas untuk jalur prestasi ini biasanya nanti sekolah akan diminta untuk menginput prestasi siswanya gitu kan, sertifikat prestasinya. Nah, kalau misalkan warga sekolah memiliki sertifikat prestasi gitu ya, usulkan ke sekolahnya gitu kan. Biasanya nanti sekolah akan diinformasikan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan untuk menginput prestasi tersebut gitu ya. Nah, ini penting nih ya. Jangan sampai orang sekolah, warga sekolahnya juga diem-diem aja nih. Kita punya prestasi nih, punya sertifikatnya dan itu diakui gitu ya. Tapi diem-diem aja, udah biarin aja lah, nggak ngomong ke sekolah gitu kan. Baiknya ngomong gitu ke wali kelasnya terlebih dahulu, terutama yang di jenjang SD kelas 6, kemudian yang di jenjang SMP itu kelas berapa? 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian ya kelas 9 gitu ya. Itu lapor ke wali kelasnya, nih saya memiliki sertifikat prestasinya gitu kan. Perkara nanti bisa atau tidak, yang penting dikumpulin dulu lah gitu ya. Kalau misalkan nanti bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa ya udah berarti nggak bisa digunakan gitu kan. Tapi kan setidaknya ada usahanya dulu, nggak diem-diem aja gitu kan. Nanti begitu udah mulai PPDB-nya baru, ini saya punya prestasi, kenapa saya tidak di-input? Padahal dia tidak ngomong gitu ya. Jadi itu yang kedua adalah persiapkan sertifikat prestasi jika memiliki prestasi ya. Terus yang ketiga adalah pelajari cara hitung Sidanira. Tadi yang Mas Eka bilang tuh ya, bukan hanya untuk yang pra pendaftaran aja gitu kan, tapi juga untuk para warga sekolah yang mau alih jenjang dari SD ke SMP, SMA ke SMA yang berada di DKI Jakarta atau lulusan DKI Jakarta ingin tetap melanjutkan sekolahnya di DKI Jakarta, itu juga wajib mempelajari hitungan Sidaniranya. Agar apa? Agar gak kaget, karena pengalaman beberapa tahun-tahun sebelumnya gitu ya, ini banyak banget yang kaget gitu kan. Loh, nilai Sidanira saya 89, kok begitu di sistem PPDB cuma sekian gitu kan, cuma 40, cuma 30 gitu kan. Ini kok nggak sama nilai Sidanira. Nah, itu pelajarin kenapa bisa hal tersebut terjadi gitu kan. Karena pembobotan atau persentasinya Sidanira itu hanya beberapa persen nilainya gitu kan dari total semuanya gitu. Enggak murni nilai Sidanira gitu, ada nilai-nilai yang lainnya. Makanya pelajari terlebih dahulu persentil dan segala macamnya itu. Kemungkinan sih masih akan tetap digunakan seperti itu. Jadi itu udah Mas Eka ulas dan Mas Eka bahas di video sebelumnya tuh ya, di beberapa bulan yang lalu. Namanya cara hitung nilai Sidanira. Coba dicek ya, atau bisa juga dilihat di deskripsi video ini, itu Mas Eka cantumkan juga link untuk playlist PPDB 2023. Jadi cek aja di situ ya, banyak banget kalau pengen tahu. Dan yang keempat ya, cari tahu jalur-jalurnya. Nah, itu penting banget ya. Kenapa? Karena banyak warga sekolah yang bingung. Bingung kenapa? Bingung
ketika pelaksanaan nggak tahu nih mana yang ini jalurnya banyak banget nih gitu, mana yang diambil nih gitu. Ada jalur prestasi, ada jalur umum, ada jalur banyak jalurnya gitu kan. Nah itu pelajari terlebih dahulu ya. Bagaimana cara mempelajarinya Mas Eka? PPDB-nya aja sampai sekarang belum dibuka ya, itu bisa dilihat atau bisa dicek di konten PPDB tahun 2023 yang lalu gitu kan. Nanti kurang lebih jalurnya ya walaupun beda-beda ya, tidak terlalu jauh, pasti nggak bakalan signifikan ininya gitu ya. Cuma pelajari terlebih dulu. Oh, berarti kalau misalkan saya kriteria ini, saya masuk jalur ini gitu. Oh, ini ada jalur ini, ada jalur pindah tugas orang tua, ada jalur prestasi, ada jalur anak guru, terus ada jalur afirmasi, ada jalur zonasi. Nah, itu harus dipelajarin terlebih dahulu kriteria-kriterianya gitu kan. Agar apa? Agar para warga sekolah paham bahwa oh, saya masuknya hanya jalur ini. Ya, ketika masuk tahu jalur itu, maka pelajari jalur itu gitu kan. Dari mulai tanggalnya, mekanismenya bagaimana, caranya bagaimana gitu, sehingga tidak salah jalur dan tidak bingung. Kenapa kalau misalkan udah salah jalur dibuka daftar salah gitu kan? Kan ada itu jalur afirmasi di Pebble ya. Nah ini main masukin aja nih kan, karena nggak tahu jalur afirmasi. Pokoknya daftar aja nih. Ini dibuka duluan, kita daftar gitu. Taunya jalur di Pebble gitu kan, jalur afirmasi di Pebble gitu kan, yang mengharuskan ada surat pengantar dari dokter. Dia bingung loh. Kok anak saya kan sehat-sehat aja, kok harus minta surat dari dokter? Karena dia salah jalur gitu kan. Atau dia seharusnya melalui jalur prestasi, dia masukin di jalur zonasi gitu kan. Dia merasa nilai prestasinya ada gitu kan. Dia ikut organisasi OSIS dan segala macam, dari segi nilai prestasinya memiliki nilai lebih lah gitu ya. Tapi dia tidak ngeh dengan jalur itu, dia main ikut aja jalur zonasi ikut. Loh kok saya nggak bisa sih milih sekolah ini? Loh kok jalur prestasi saya nggak bisa dia akuin sih? Padahal dia salah jalur. Kenapa tidak memahami jalur-jalurnya terlebih dahulu? Jadi yang keempat itu adalah itu, pahami jalur-jalurnya dulu sebelum nanti PPDB dimulai. Agar apa? Nanti pada saat pelaksanaan PPDB 2024-nya dimulai, para warga sekolah udah tahu, oh dokumennya udah siap, terus sertifikat prestasinya udah dikasihin ke sekolah, perkara diterima atau tidak belakangan, yang penting udah ngumpulin dulu. Kemudian dia juga udah tahu cara menghitung nilai sidaniranya dari sekarang gitu. Berarti ini nanti saya nilainya kurang lebih segini gitu kan, untuk menentukan strateginya. Kemudian dia juga udah tahu jalurnya apa aja. Oke, nanti saya menggunakan jalur prestasi. Oh, berarti saya nanti menggunakan jalur zonasi. Oh, berarti nanti saya menggunakan jalur afirmasi. Dia tahu semua gitu. Dan yang kelima adalah catat sekolah-sekolah yang ingin dituju. Ini penting banget. Karena apa? Karena jangan sampai nanti bingung gitu kan. Tadi kan udah tahu tuh ya jalur-jalurnya, mekanismenya gimana gitu kan. Nah, dia udah mempersiapkan, oh untuk di jalur zonasi karena saya terbatas dengan zona saya akan memilih sekolah A, B, C, D, F, G gitu kan. Nah, ini aja nih sekolah-sekolah yang akan saya perjuangkan gitu kan. Dengan nilai segini kira-kira bisa atau tidak gitu kan. Nah, wah, sebelumnya ada jalur afirmasi nih gitu kan. Wah, sebelumnya ada jalur prestasi nih. Nah, di jalur prestasi bebas tuh ya, tidak menggunakan zona lagi gitu kan. Karena bebas dia milih mau sekolah di mana aja gitu kan. Wah, saya pengen ambil sekolah favorit saya A, B, C, D, F yang ingin saya tuju. Itu dicatetin dulu. Jadi ketika nanti pelaksanaan PPDB-nya berlangsung gitu, karena waktu juga nanti akan menentukan ya. Ada seleksi waktunya juga gitu kan, di urutan seleksinya gitu kan. Itu udah nggak nyari-nyari gitu kan, tapi udah oke, saya udah punya tujuan ya, tek gitu, cepet jadinya gitu ya. Itu sangat penting banget karena kuncinya kecepatannya ada di situ gitu. Ketika nggak tahu mana sekolah yang mau dituju dari sekarang ya, nanti pada saat pelaksanaannya udah wah ngeblank kemana-mana, udah harus mikirin A, B, C, D, terus mikirin yang lain juga dan mikirin sekolah yang mana. Belum lagi kalau misalkan psikisnya udah kena kepental gitu, awalnya masuk terus hilang dalam beberapa menit, itu udah kena tuh secara psikologi. Wah, ngeblank udah tuh langsung, udah asal nembak begitu dapat ternyata sekolahnya bukan sekolah yang ingin dituju, udah begitu jauh pula gitu kan. Akhirnya apa? Kalau kan peraturannya kalau udah masuk tidak lapor diri maka di blacklist kan, nggak bisa ikut lagi. Itu kan sayang gitu kan, nggak diambil, kita nggak bisa ikut seleksi berikutnya, diambil terlalu jauh, jadi dilema. Karena apa? Karena tidak mempersiapkan sejak dini sekolah-sekolah mana yang mau diambil. Dan yang keenam dan yang terakhir nih ya adalah selalu update informasi PPDB. Salah satunya ya melalui kanal informasi Mas Eka ini. Insya Allah nanti pada saat menjelang pelaksanaan dan pelaksanaannya Mas Eka akan update selalu seputaran tentang PPDB 2024, dari mulai mekanisme pendaftarannya, terus cara-caranya, terus jalur-jalur apa aja, itu nanti akan dibahas di
konten PPDB 2024 dan catat tanggal-tanggal penting untuk PPDB-nya gitu kan, jangan sampai tanggalnya terlewat atau lupa informasinya gitu kan. Nah, sekiranya misalkan konten ini bermanfaat untuk warga sekolah, silakan bagikan ke warga sekolah lainnya yang saat ini ya ingin mempersiapkan putra-putrinya yang mau masuk ke jenjang SD atau warga sekolah yang mau melanjutkan jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, silakan bagikan ke warga sekolah lainnya agar warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Oke, masih rasa cukup. Sampai jumpa di konten PPDB berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.